Ustadz, apakah ada cara bagi saya untuk berbakti kepada orang tua yang telah wafat, tapi orang tua saya tersebut non-muslim? Apakah ada caranya Ustadz? Ataukah saya harus ikhlas kalau memang setelah wafat semuanya terputus? Kita pernah bahas cara bakti kepada orang tua yang sudah wafat, yaitu dengan 4 cara. Lupa lagi juga nggak apa-apa. Lupa lagi juga nggak apa-apa. Jadi kalau orang tua kita sudah wafat, kita teh masih bisa berbakti. 1, as-salatu alaihi wastighfaru lahuma. Selalu mendoakannya. Selalu mendoakannya. Yang kedua, wa infadhu ahdihima. Meneruskan kebiasaan baiknya dan mewujudkan cita-cita baiknya. Infadhu ahdihima itu punya 2 makna. Meneruskan kebiasaan baik, mewujudkan cita-cita baik. Yang ketiga, wasilaturrahimil lati lam tusol illa biha. Bersilaturahmilah dengan saudara dan teman-temannya. Udah 4. Pada orang tua yang sudah wafat. Mendoakannya, meneruskan kebiasaan baiknya, mewujudkan cita-cita baiknya, bersilaturahmi dengan saudara dan teman-temannya. Nah, pertanyaannya tadi, Ustadz gimana orang tua saya non-muslim? Nah, kalau non-muslim, Anda bisa lihat dalam surat At-Taubah 113. Surat apa? Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Betul nggak itu ayatnya? Ya. Mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Betul? Ya. Maka nalin nabi, tidak boleh seorang nabi, walladzina amanu, juga orang-orang beriman, ayyastaghfiru lil musyrikin, memohonkan ampunan kepada yang musyrik, kepada yang tidak seagama. Nah, jadi begini Bapak Ibu, tadi berbuat baik kepada orang tua yang sudah wafat, kalau sama-sama seiman, as-salatu alaihima wastighfaru lahuma, memohonkan ampunan. Tapi di sini ada kalimat tidak boleh memohonkan ampunan kalau berbeda agama. Ayat 113 ya. Tidak boleh. Jadi gimana atuh? Nah, inilah teman-teman sekalian, bahwa ikatan nasab bisa gugur dengan ikatan agama. Jadi maksud ini, ikatan nasab itu bisa putus ketika tidak disambung dengan agama. Jadi kalau orang tua Anda sudah wafat dan beda agama, ya sudah selesai. Itu bukan hanya masalah doa, Pak. Warisan, tanya Ustadz Ayat. Di antara penghalang warisan, ikhtilafuddin, beda agama. Orang tua Anda kaya raya luar biasa. Orang tua Anda. Tapi dia tidak seagama dengan Anda. Maka Anda nggak dapat warisan dari dia. Dan dia tidak dapat warisan dari kita. Gitu loh Bu. Tapi gimana kalau orang tua Anda yang kaya raya itu, yang beda agama, ngasih rumah sama Anda? Boleh? Rumah kerneng ya. Kerdede. Nah. Rumah kerdede ya. Top. Kerdede ya. Ya rumah misalnya gitu. Ya dede teh panggilan kesayangan. Ente dede. Aku maunya dede. Nah, iya kerdede ya. Kerdede. Rumah dikasih, mobil dikasih, tabungan dikasih dari orang tua yang non muslim. Nah, dede ini boleh terima nggak? Boleh. Nggak dikasih hibah. Nah, tapi kalau orang tuanya itu non muslim meninggal, anaknya ini nggak bisa dapat warisan. Anda bisa lihat di sini bahwa ternyata warisan pun terhijab dengan beda agama. Doa terhijab dengan beda agama. Jangan main-main dengan keyakinan. Kenapa?
dia bisa memutuskan hubungan nasab. Kebayang nggak? Nasab warisan putus, ya, nasab berdoa, saling mendoa putus. Dan saudara-saudara, pernikahan pun ibu-ibu sayang, dengar, tinggal dia lihat. Anda mah ada di nasihatan teh sok tungkul gitu nah. Pernikahan pun batal, nauzubillah, kalau suami Anda murtad. Batal, Pak. Itu namanya batal demi hukum. Banyak yang konsul ke saya, awal nikah suaminya masuk Islam. Setelah punya anak, suaminya bilang gini, aku ternyata nggak nyaman di Islam, aku mau ke gereja lagi. Dia nanya, Ustadz, gimana pernikahan saya? Pernikahan Anda fasah, pas cerai demi hukum. Jadi gimana? Dia bukan suamimu lagi. Kalau kamu hubungan intim zina. Kenapa? Kan beda agama. Tapi paham dulu kami nikah dengan agama Islam. Iya karena dia Islam. Tapi masalahnya dia sekarang murtad. Fasah itu namanya. Nah, tapi karena Anda dulu nikah melalui kantor urusan agama, Anda gugat cerai, pasti dikabulkan ketika, kenapa ibu menggugat cerai? Suami saya pindah agama. Enggak ada sidang aneh-aneh. Paling dicari saksi, benernya suaminya pindah agama. Ketok palu, tidak ada mediasi. Kan dalam perceraian tuh ada mediasi. Misalnya, ya, Anda mengajukan gugat cerai. Nah, itu ada nasihat dari hakim. Ya, coba Bapak Ibu pikirkan lagi gitulah. Nah, terus udah gitu dimediasi. Bener nggak sih mereka itu bercerai? Itu ada prosesnya teh panjang, Pak. Mediasi namanya. Kalau sama-sama muslim dan persoalan cerai itu karena misalnya udah nggak ada kecocokan, tidak ada kecocokan. Tapi kalau gini, apa penyebab Anda gugat cerai? Suami saya pindah agama. Cuma satu, diminta saksi. Mana saksinya? Ternyata ada saksinya. Nggak ada mediasi, ketok palu, jebrot. Tok. Tadi saya non, cuprok. Biasa karate ya teh. Ketok palu, tok, udah sah. Nah, Anda bisa lihat nih, beda agama itu bisa memutuskan warisan, bisa memisahkan ikatan pernikahan, ya, bisa memutuskan hubungan doa. Jangan main-main. Makanya doa kita yang harus kita panjatkan pada Allah mah, mohon agar anak-anak kita soleh-solehah. Gitu. Itu intinya malah. Kan we bodoh oge da ibu bapana ge bodoh. Ya maksudnya, ya kan ibu bapana bodoh, anak bodoh kan ya terima we atuh. Gitu. Jadi artinya bagi saya nomor satu mah anak mah soleh lah. Itu aja. Yang lain mah tidak terlalu penting. Ya, soleh, minimal bisa menjaga iman dan tauhidnya, itu yang paling pokok dimanapun dia berada.